menurut Kak Iswa persyaratannya susah, ribet atau mudah nih? Rumah subsidi Hasa istana di sini mimpi jadi nyata. Hai, selamat datang di podcast Marsha Talks, Properti Zaman Now, ngobrol santai, full insight. Hai Sobat Marsha, sekarang ini kita kembali ke episode berikutnya, episode 2. Jadi buat teman-teman, kita akan membahas tentang semua orang bisa beli rumah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang dan kalangan anak muda. Emang bisa ya beli rumah di usia muda? Nah, hari ini di kesempatan episode 2 ini kita nggak sendirian lagi nih. Sudah ada staf KPR dari Marsha Property. Jadi yuk kita kenalan dengan staf KPR cantik ini. Halo Sobat Marsha Talks, perkenalkan saya Wodin Rizkyani atau yang biasa teman-teman kenal sebagai Ibu Indri atau Mbak Indri. Saya di PT Marsha Gebilang Syabani selaku staf KPR. Nah, senang banget nih sudah kedatangan Mbak Indri di podcast episode 2 ini. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang dunia properti dan kalangan Gen Z, apakah boleh membangun karir di dunia properti? Sekarang kita akan membahas tentang bolehkah Gen Z itu memiliki rumah atau semua orang boleh membeli rumah? Nah, langsung aja kita masuk ke segmen 1. Mindset beli rumah, nggak harus nunggu kaya. Kak Indri, banyak banget nih anak muda yang mikir beli rumah itu cuma buat orang yang udah mapan, udah nikah, atau udah punya penghasilan besar. Nah, sebenarnya gimana sih menurut Mbak Indri? Pertanyaannya cukup mudah ya Kak Iswa. Nah ini nih mindset yang harus banget diubah buat teman-teman di luar sana yang selalu mikir seperti itu, seperti udah mapan, harus nikah dulu, baru bisa beli rumah. Itu sebenarnya mindset yang harus atau pikiran yang harus kita ubah. Karena seperti halnya Marsha Property ini bergerak di bidang subsidi. Nah, teman-teman bisa pikir nih, subsidi itu untuk siapa sih? Program subsidi itu bisanya untuk siapa? Sekarang pemerintah banyak banget nih kasih kemudahan lewat program subsidi. Bagusnya teman-teman yang gaji UMR atau penghasilan rendah itu bisa banget nyicil rumah Kak, mulai dari pengajuan KPR bersubsidi. Nah makanya teman-teman harus diubah mindsetnya, pikirannya. Kalau harus nikah dulu, harus tunggu mapan dulu baru bisa punya rumah. Sebenarnya itu hal yang salah Kak Iswa. Oke, berarti bukan soal nggak mampu beli rumah, tetapi nggak tahu cara belinya aja atau nggak tahu caranya. Ya, gitu. betul banget Kak Iswa. Betul banget Kak Iswa. Jadi kalangan anak muda sekarang atau teman-teman atau pembeli rumah sekarang itu kadang sudah takut dengan kata KPR. Dari awal sudah takut dengan kata KPR. Jadi untuk mengumpulkan berkas-berkas itu merasa takut. Padahal sebenarnya itu hal yang sangat mudah. Oke, jadi sebenarnya anak muda itu lebih takut dengan kata KPR-nya ya Kak ya? Iya. Jadi yuk kita kupas lagi tentang fakta dan proses KPR. Nah, sekarang kita bahas mengenai fakta dan proses KPR. Nah, ngomongin soal KPR, boleh dong Kak Indrinya jelasin secara singkat gimana sih proses pengajuan KPR itu sebenarnya? Apakah ribet atau sebenarnya justru mudah gitu? Pertanyaan sangat amat bagus. Jadi teman-teman, program subsidi itu pertama ya, kita tahu dulu dari umurnya. Sekarang Kak Iswa, umur dari 19 tahun itu sudah bisa untuk pengajuan KPR bersubsidi. Dengan batas umur mulai dari 19 tahun sampai 45 tahun.
Nah, apalagi banyak ya anak Gen Z zaman sekarang itu masih foya-foya di luar sana, keluyuran sana sini, menghamburkan uang. Lebih baik coba pengajuan KPR. Kemudian kalau untuk proses pemberkasannya sih mudah ya Kak. Kami juga di Marsha, khususnya di Marsha Beverly dan Marsha Beverly Hills itu bantu pengecekan terlebih dahulu atau yang biasa kita kenal SLIC, pengecekan SLIC. Jadi buat teman-teman yang sebelum booking unit, kami bisa tahu nih riwayat berkasnya kakak, mulai dari dicekan KTP-nya, masuk di kolektibilitas berapa. Kita bisa mengukur, kita bisa tracking apakah berkasnya bisa ACC atau tidak. Kemudian kalau untuk proses pemberkasannya itu cukup mudah Kak. Kalau untuk data diri ya, cukup KTP. Kalau sudah menikah itu KTP suami istri wajib. Kemudian kartu keluarga, buku nikah, surat keterangan dari desa, dan juga NPWP. Kalau untuk data kerjaan, kan ceritanya kita pengajuan KPR subsidi ya. Jadi kita harus juga pakai data kerjaan karena akan OTS ketika nanti pengajuan ke bank. Jadi kalau untuk data kerjaan itu SK kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, dan rekening koran 3 bulan terakhir. Itu aja Kak Isfa. Dan itu menurut saya sih sangat amat mudah ya, berkasnya kalau dikumpulnya pun mungkin 1-5 hari sudah selesai, sudah terkumpul. Dan itu mempermudah bagi kami, apalagi saya staf KPR, untuk langsung ajukan berkasnya ke bank. Jadi ketika berkasnya sudah masuk ke bank, dari pihak banknya itu langsung menginput atau memprogres. Ketika berkasnya sudah progres, bank dengan user buat perjadwalan OTS. Apalagi mungkin gaji yang payroll, transfer itu cepat banget Kak Iswa di progres. Bisa banget langsung 1 atau nggak sampai seminggu itu langsung bisa kita tahu ACC-nya gitu. Mungkin itu sih Kak persyaratannya. Menurut Kak Iswa persyaratannya susah atau ribet atau mudah nih? Nah, kalau menurut saya nih, ini persyaratannya cukup mudah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pengajuan KPR, boleh banget langsung aja karena prosesnya mudah dan cepat. Nah, langsung aja nih dari penjelasan Kak Indri tadi, buat teman-teman Gen Z, Gen Millennial dan semuanya, jangan hedon aja nih. Buruan nabung atau nyicil rumah untuk rumah subsidi. Ya, ternyata nggak seseram itu ya teman-teman. Dari proses pengajuan KPR-nya, berkas-berkasnya, itu sangat-sangat mudah teman-teman. Tapi biasanya apa sih kesalahan umum orang waktu ngajuin KPR-nya, Mbak Indri? Nah, ini nih teman-teman harus tahu. Jadi di bidang properti itu, perumahan, atau buat teman-teman yang sekarang mengajukan berkasnya KPR subsidi yang lagi nonton ya, ada bagusnya teman-teman itu bisa saling terbuka kepada staf pemberkasannya, biar kami bisa tahu dan memberikan solusi bagusnya berkasnya teman-teman ini seperti apa di handle-nya begitu Kak. Karena kan biasa juga ada user yang katanya tidak pernah mengambil, katanya tidak pernah beli nyicil ini, tahu-taunya pas dicek KTP-nya terbaca cicilan motor lah, cicilan mobil lah, menyicil HP lah. Nah itu yang biasa jadi kendala untuk pihak bank input berkasnya. Makanya buat teman-teman itu kalau mau pengajuan KPR subsidi, ada baiknya saling terbuka sama staf pemberkasannya biar diberikan solusi dan bisa mempermudah progres ke pihak banknya. Begitu Kak. Oke, jadi dari penjelasan tadi itu sangat-sangat full insight ya teman-teman. Nah ini paling penting nih Mbak Indri, apa saja nih tips dari Mbak Indri buat anak muda biar bisa cepat punya rumah nih? Oke Kak Iswa, jadi mungkin tips dari saya ada 3 ya buat teman-teman yang lagi nonton. Yang pertama itu disiplin menabung. Kenapa disiplin menabung? Lebih baik kita sisihkan 10 atau 20% gaji kita untuk menginvestasi.
Jadi buat teman-teman, apalagi Gen Z zaman sekarang, investasi rumah itu tidak akan ada habisnya, tidak akan ada ruginya. Iya. Apalagi untuk jangka panjang, investasi rumah itu sangat penting teman-teman. Apalagi yang belum menikah atau mau menikah, lebih baiknya itu kita punya rumah dulu baru menikah. Karena kalaupun kita ngontrak, ngekos atau tinggal di rumah mertua, itu kayaknya kurang, kita kesannya kurang memberikan cerita ke keluarga kita begitu. Baiknya di rumah sendiri kita bisa membangun pengalaman dan memberikan cerita bagi keluarga kita. Karena Kak Iswa sekarang itu harga ngekos, ngontrak itu sudah hampir sama dengan angsuran subsidi. Jadi di dalam subsidi itu teman-teman, ini sambil saya jelaskan kembali ya. Iya, boleh Kakak. Angsuran rumah itu Kak, di tahap KPR subsidi itu ada jangka selama 3 tahapan, yaitu 10 tahun dengan angsuran 1,8 per bulan, 15 tahun dengan angsuran 1,3, dan 20 tahun dengan angsuran 1,1. Dan itu angsurannya sudah flat Kak. Mungkin teman-teman bisa ukur, kenapa kita tidak bisa effort lebih di awal untuk rumah sendiri daripada kita nyicil ngontrak tapi bukan rumah sendiri. Kemudian tips yang kedua, kita harus realistis. Maksudnya realistis itu jangan langsung pengen beli rumah 2 tingkat lah, pengen beli tanah. Kita harus mengukur dulu. Kenapa saya bilang di awal itu disiplin menabung supaya kita bisa realistis dengan keuangan kita. Kita punya budget segini, gaji kita segini, jadi kita bisa mengukur kalau kita mengansur di 15 tahun, itu bisa mendapat dan bisa lancar pembayarannya. Karena kalau tidak lancar pun pembayarannya kan kita sendiri yang rugi, nama kita sendiri pun yang jelek. Itu makanya saya sebutkan realistis. Kemudian tips yang ketiga, tadi juga sudah saya jelaskan, jangan takut konsultasi. Jadi buat teman-teman, ada baiknya saling terbuka sama staf KPR atau staf pemberkasan yang akan membantu berkasnya teman-teman sekalian. Karena kalau kalian sudah saling terbuka, kami bisa memberikan solusi. Dan kita dan developer khususnya PT Marsha Bilang Syabani itu akan memberikan solusi yang terbaik buat user-user, buat nasabah yang ingin pengajuan rumah atau ambil rumah sendiri. Oke, baik banget penjelasannya dari Mbak Indri ya teman-teman. Jadi buat yang nonton, penjelasan dari Mbak Indri ini sudah cukup worthy banget buat teman-teman. Pengajuan KPR-nya dari sekarang, apalagi sudah bisa sejak umur 19 tahun teman-teman. Nah, kadang orang mikir-mikir nanti aja deh, padahal makin lama harganya udah makin naik aja nih Mbak Indri, apa benar tuh? Betul banget Kak. Sekarang aja itu ya, kalau kita boleh ngukur dari 2015 kemarin, harga rumah itu dari 148 ke 156. Sekarang di tahun 2025, harga rumah sekarang itu 173 juta. Nah, kita nggak boleh nunda lagi nih. Takutnya semakin tahun berganti, semakin akan naik lagi harga rumah. Bagusnya kita ambil rumah di harga sekarang, kita ikut suku bunga angsuran sekarang, flat sampai lunas. Nah, kalau katanya Pak Purbaya Yudi Sadewa, sekarang waktu yang tepat untuk beli rumah. Jadi buat teman-teman yang lagi cari rumah, silahkan berkunjung di Marsha Beverly Hills, karena kita ada tahap kedua. Iya, wah bagus banget nih, sudah tahap kedua aja ini kakaknya. Jadi seru banget nih pembahasan kita di episode 2 kali ini. Jadi intinya semua orang bisa membeli rumah ya teman-teman, asal mau belajar, disiplin, berani memulai duluan. Nah, terima kasih banyak nih Mbak Indri atas sharing atau ilmunya. Sama-sama Kak Iswa, semoga teman-teman yang nonton podcast Marsha Talks bisa sadar pentingnya investasi di usia muda. Ya, benar sekali. Nah, buat kamu yang lagi cari rumah yang terjangkau, minimalis, modern, elegan, tapi rumah subsidi, boleh banget hubungin nomor di samping ini.
Nah, punya rumah itu bukan mimpi ya teman-teman, tapi rencana yang bisa kamu wujudkan. Nah, tetap bersama kami di episode selanjutnya. Ngobrol santai full insight. Insight. Bye-bye. Bye-bye.